Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang lagi di kelas online di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk di pertemuan kedua kita. Materinya sudah saya upload di Edlink, teman-teman bisa mengaksesnya. Dan saat ini pertemuan kita secara online atau lewat YouTube. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang free open source software atau biasa disingkat FOSS. Ya, baik. Apakah ada teman-teman yang sudah pernah mendengar kalimat ini? Atau mungkin terkesannya baru ya? FOSS itu adalah salah satu istilah di mana gabungan dari kata free software dan open source software, atau bisa dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Kata gratis di sini atau kata free di sini bukan berarti kata gratis ya, bukan berarti gratis, tapi lebih tepatnya bebas ya. Artinya begini, free software artinya softwarenya yang berkaitan dengan kebebasan, bukan gratis. Kalau gratis konotasinya lebih ke harga ya. Berikut teman-teman bisa melihat di slide kita ada berita tentang pembajakan software di Indonesia. Pada tahun 2007, International Data Corporation dia mencatat bahwa Indonesia mendapatkan urutan ke-12 dari 108 negara yang pengguna angka softwarenya itu termasuk ilegal. Ya, sebanyak 84%. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa ketika seseorang membuat software, otomatis dia ingin benar-benar softwarenya legal ya. Softwarenya karena dia yang membuat sendiri, tentu dia tidak mau software tersebut dibajak gitu kan. Sesungguhnya tingginya penggunaan software ilegal ini akan mematikan kreativitas masyarakat kita, karena orang-orang yang membajak software tersebut hanya akan menjadi pengguna instan atau bisa dikatakan software proprietary ya, proprietary atau tertutup tanpa kita mengotak-atiknya. Bagaimana sih caranya biar kita nggak membajak softwarenya orang lain gitu? Dengan cara beralih ke penggunaan software yang bersifat open source atau terbuka. Pertanyaannya, ayo teman-teman, silakan, apa sih yang kamu ketahui aplikasi atau software yang bersifat open source? Silakan dibuka ya, silakan dicek di internet lalu diketik di dalam kolom YouTube. Ya. Dengan cara, jadi bagaimana kita bisa apa sih keuntungan ketika kita memakai aplikasi open source? Keuntungannya ya banyak. Salah satunya misalnya untuk programmer ya. Programmer bisa melatih dirinya untuk menjadi seorang programmer dengan mengotak-atik software yang dia beli yang bersifat open source. Jadi dia bisa modifikasi, bahkan dia bisa kembangkan. Tentu hal ini akan berbeda ketika kita menggunakan aplikasi atau software yang bersifatnya tertutup, di mana kita hanya sebagai pengguna saja. Berikut adalah pembagian software ya. Di sini terbagi atas dua, yaitu software yang bersifat free dan software yang bersifat proprietary. Kalau free berarti bebas ya, bisa diakses. Kalau yang proprietary itu yang kayak tadi, yang software yang bersifat tertutup, di mana kita hanya menjadi pengguna ya. Kalau yang open source biasanya sih aplikasi atau software yang dimana dibagi secara bebas ya, bisa diakses, tidak perlu berbayar. Kalau yang proprietary itu biasanya software yang milik perorangan seperti Windows gitu kan, kita harus berbayar ya.
atau enggak Microsoft dan sebagainya, atau enggak iOS misalnya ya, CorelDRAW, pokoknya yang termasuk berbayar lah ya kalau yang proprietary. Berikutnya kita masuk di macam-macam software berdasarkan distribusi. Ada kurang lebih berapa nih ya, sekitar 5 atau 6. Yang pertama ada freeware. Freeware itu adalah suatu software yang bersifat gratis untuk digunakan. Biasanya disertai syarat tidak boleh dimodifikasi. Kemudian ada pula yang disertai syarat harus untuk kepentingan non komersial. Tetapi syarat mutlak sebuah software biasanya disebut freeware adalah tanpa batasan jumlah dan pemakaian. Terus yang kedua ada shareware. Shareware di sini artinya software tersebut bisa di-download dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba. Jika pengguna merasa softwarenya bagus, maka diharuskan membeli. Shareware sering dibatasi lamanya waktu pakai, misalnya trialnya tuh 30 hari. Atau bisa dikatakan jumlah software tersebut dijalankan selama 30 kali ya, atau fitur-fitur tertentu tidak bisa diakses. Sesudah masa uji cobanya berakhir, software bisa saja terkunci atau bisa saja tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh misalkan aplikasi atau software yang buat animasi ya, biasanya sih trial. Kalau kamu ke download aplikasi di internet biasanya ada 2 pilihan. Yang pertama downloadnya secara free, dan yang berikutnya downloadnya bisa tapi trialnya tuh 30. Jadi kalau misalnya lewat dari 30, aplikasinya nggak kepake lagi, nggak bisa diakses lagi. Nah paling kalau mau akses ya harus berbayar. Saya pernah pakai satu aplikasi, satu software untuk nge-record ya, nge-record, dan itu 30 hari. Kalau lewat dari itu saya nggak bisa pakai lagi. Bahkan waktu saya kuliah dulu ada satu aplikasi namanya RapidMiner, itu harus berbayar. Jadi kalau lewat dari 30 hari saya nggak bisa pakai lagi ya. Terus berikutnya ada firmware, adalah sebuah perangkat lunak yang letaknya berada pada ROM atau read only memory. Firmware ini tidak dapat berubah walaupun sudah tidak dialiri oleh listrik, dan tempat penyimpanannya pun tidak dapat diubah di ROM, namun masih bisa dimodifikasi ya. Kemudian dari jenis ROM-nya itu seperti EEPROM dan Flash ROM. Semua ini masih bisa diubah sesuai dengan kebutuhannya ya. Berikutnya ada software berdasarkan distribusi. Yang keempat itu komersial software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada para pengembang software atau pendistribusi dan kepada rekan-rekan sesama pengembang software. Tetapi syaratnya biasanya sih dia nggak bisa nyebar luasin, jadi dia tidak bisa sebar luasin tanpa izin dari penerbit misalkan. Jadi karena dia komersial, otomatis dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Berikutnya ada adware. Adware itu adalah salah satu software yang gratis, tetapi ada iklan ya yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat start atau muncul di sela-sela penggunaan. Biasanya nih yang game-game nih ya, main game gratis terus tiba-tiba ada iklan gitu kan muncul. Iklan untuk sebagai bayaran sih, biar nggak ganti duit misalnya, maksudnya kamu nggak bayar tapi kamu dapatnya iklan ya. Lalu berikutnya ada open source. Nah open source ini adalah software yang source code-nya bisa dibuka di publik ya. Kemudian ada bisa dimodifikasi dan distribusikan, atau bisa dipublikasi source code hasilnya dari modifikasi kita dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan kita tetap pakai nama softwarenya seperti itu. Nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang open source ya, yang free open source software. Ada Linux, ada Android, ada Mozilla,
ada Symbian, lalu ada OpenSUSE, dan ada Ubuntu. Ini adalah salah operasi atau sistem operasi yang open source ya. Biasanya sih kalau orang-orang yang non IT ya mainnya ya Mozilla gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang basicnya IT biasanya Linux atau enggak SUSE atau enggak Ubuntu. Kalau saya kuliah dulu biasanya saya pakai Ubuntu itu untuk mata kuliah yang namanya sistem operasi. Jadi modifikasi ya. Kemudian kalau ada orang yang OS-nya Linux di sini. Nah, Linux itu adalah salah satu sistem operasi yang bebas ya, yang open source. Bahkan kamu bisa modifikasi dia. Kemudian Linux ini dia free. Dia tuh bentuknya hampir mirip kayak Windows Vista sih, tapi dia setiap aplikasi yang ada di dalam tuh aplikasi-aplikasi yang memang didukung oleh Linux. Kemudian ada Android seperti HP kalian yang juga pakai OS-nya adalah Android ya. Ya, David Weller dia ngomongnya gini, free open source software itu adalah sebuah program di mana lisensinya akan memberi kebebasan kepada pengguna menjalankan program untuk apa saja, kemudian mempelajari dan memodifikasi program, serta mendistribusikan penggadaan program asli atau yang sudah dimodifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya. Kamu bisa bayangkan tidak, ketika kamu udah buat software nih, terus ada orang yang pakai software kamu modifikasi, terus dia nggak pakai nama kamu, marah nggak? Pasti marah kan? Sama, makanya kenapa penting banget free open source software ini, karena kita bisa modifikasi tanpa kita harus bayar royaltinya, tapi tentu nama programnya nggak bisa berubah. Kalau programnya Linux ya namanya juga Linux gitu kan, meskipun dimodifikasi oleh kamu ya. Ya, berikut adalah undang-undang ITE yang mengatur tentang illegal cracking dari sebuah software. Dia ayat 3. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan ya hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dalam hal ini bisa cracking, bisa hacking atau illegal access, diancam dengan pidana pasal 46 ayat 3, di mana setiap orang yang memenuhi unsur tersebut dipenjarakan paling lama 8 tahun atau paling banyak dendanya 800 juta. Ya bayangin aja, hanya karena mau punya satu aplikasi, satu software, kamu rela cracking dan kamu mau cracking kemudian bayar 800 juta gitu. Sayang sekali ya. Kemudian ini undang-undang yang pasal 34 ayat 3. Setiap orang yang sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan atau digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang software itu. Kemudian ada undang-undang juga pasal 27 tentang hak cipta. Dibilang barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pembuatan dan penyebaran CD software bajakan atau game atau aplikasi bajakan. Lantas kita sudah mempelajari tentang hukum ya, tentang ITE gitu. Pertanyaannya, kenapa sih orang harus pakai FOS gitu kan? Kenapa ya? Ngapain juga ribet, mending pakai bajakan gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, fungsi FOS di sini banyak sekali yang bisa kita dapat gitu. Salah satunya sih gratis seperti yang tadi Ibu bilang, bukan ke harga ya, tapi lebih ke bebas aja sebenarnya. Kemudian FOS ini sifatnya aman, legal. Artinya ada izin dari pembuatnya. Dia ngasih kamu kebebasan untuk bisa mengembangkan, bahkan bisa memodifikasi aplikasi sebelumnya. Tentu ketika kita bikin suatu aplikasi kan pasti kita pengen tahu sih apa kurangnya gitu kan. Bagusnya di mana, kurangnya apa. Nah, justru karena ada kekurangan itu kita bisa modifikasi. Oh iya, kekuatan ternyata aplikasi saya ketika dimodifikasi ini gitu. Tapi salah satu hal yang perlu diingat bahwa jangan sampai nama softwarenya dirubah gitu. Lalu kita bisa bebas mengembangkan. Ya tadi seperti Ibu katakan bahwa mengembangkan artinya kita memodifikasi, menutupi apa yang kurang gitu.
mengembangkan apa yang sudah ada. Lalu biasanya sih ada komunitasnya ya, komunitas untuk free open source. Artinya bisa untuk membantu kita, membantu kalian sebagai orang yang ingin memiliki software tersebut, kemudian tidak bisa sebelumnya tidak mendapatkan, mungkin tidak bisa di-download, tapi dengan adanya open source ini kalian dibantu untuk bisa mendapatkan yang memang legal dan bagus gitu ya. Lantas kita sudah mempelajari tentang hukum ya. Pertanyaannya, can FOSS be monetized? Apakah FOSS bisa dijual, bisa menghasilkan uang? Kita jawab ya. Pertanyaannya tadi sudah, apakah FOSS bisa dimonetize atau bisa diuangkan? Bisa ya. Nah, biasanya sih tanpa teman-teman sadari sebenarnya itu udah teman-teman lakuin pada saat dulu ketika mungkin menggunakan komputer dan sebagainya. Kalau mungkin dari sisi IT-nya, dulu waktu saya kuliah saya dikasih tugas untuk buat website ya. Software yang saya pakai itu ada WAM ya atau SAM itu buat database-nya. Lalu ada MySQL, PHP, MyAdmin itu buat untuk desain webnya gitu kan, web server ya. Atau bisa Joomla dan sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya aplikasi-aplikasi ini kan sifatnya FOSS ya. Tapi ternyata ketika saya membuat website dari aplikasi-aplikasi ini, kemudian saya jual ya, websitenya sudah jadi dan saya jual kepada orang, duitnya ke saya, ngasilin duit kan. Karena apa? Berarti FOSS-nya bisa dibuat bisa bikin kita bisa ngasilin duit untuk kita. Atau mungkin dari teman-teman dari yang lain misalkan ya, kayak orang yang suka main di jaringan bisa menginstal membuka layanan instalasi jaringan berbasis Linux. Kalau dia paham Linux, dia bisa install Linux gitu kan. Atau mungkin membuat aplikasi yang bersifat desktop ya, Java, ataupun aplikasi yang untuk Android gitu kan. Coba kamu misalnya, kenapa sih game itu laku begitu kan? Orang bikin game terus jual di Play Store ngasilin duit. Nah, itu bagian dari FOSS. Pada slide ini ada salah satu contoh tentang website di mana berisi tentang iklan ya, iklan tentang house, tentang job, tentang language, friends dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian di mana kita bisa bisa ngasilin duit dari aplikasi ini, dari website ini gitu kan. Jadi FOSS dia sebenarnya membantu kita untuk bisa melakukan aktivitas kita tapi dengan kategori legal dan aman gitu. Kemudian ini adalah salah satu halaman web di mana berisi forum sponsorship. Itu kita bisa nemu open source aplikasi, kemudian kita bisa create, bahkan kita bisa publish semata-mata dan dia bersifat open source atau free. Jadi gitu. Bahkan mungkin teman-teman bisa menemukan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan akuntansi di dalam aplikasi seperti ini, di dalam web seperti ini yang menyediakan aplikasi yang bersifat open source dan free ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di YouTube aja. Kemudian jangan lupa di dalam materi saya menyisipkan beberapa pertanyaan. Silakan dijawab, jangan lupa tuliskan namanya, NIM-nya, dan itu sebagai presensi. Materi ini bisa kalian akses selama proses kuliah berjalan. Selain itu ketika sudah selesai maka otomatis akan tidak bisa diakses lagi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Silakan dikerjakan yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya beri. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung komen di kolom YouTube, nanti akan saya jawab. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, dan selamat sore semuanya atau selamat malam.